Oke. Em, oke, siang hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan penerapan AI, terutama dalam bidang kesehatan. Seperti yang kita tahu, kita sudah sangat akrab sebenarnya dengan AI itu. Dan mungkin bagi teman-teman di sini juga sudah apa ya, sudah pengguna dari dulu seperti itu. Karena kan kalian ini lebih native gadget ya daripada kami seperti itu, daripada uh, orang-orang yang usianya jauh di atas kalian seperti itu, kalian jauh lebih native gadget seperti itu. Sehingga terkait dengan pembahasan AI, saya rasa pada siang hari ini tidak terlalu memberatkan. Untuk yang akan kita bahas pada siang hari ini tidak hanya AI secara umum, tetapi lebih ke healthcare, penerapannya di bidang kesehatan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah definisi AI, kemudian contoh dan fungsi AI, termasuk juga legal etiknya itu seperti apa gitu. Dan yang berikutnya adalah implementasi AI dalam bidang kesehatan dan peran AI itu di masa mendatang seperti apa. Em, Kalau AI sendiri sebenarnya ini adalah gampangnya adalah sebuah cabang ilmu komputer ya. Jadi cabang ilmu komputer itu kan banyak sekali cabang-cabangnya, macam-macam mulai dari cyber security, kemudian di dalamnya ada informatika, kemudian juga ada AI seperti itu. Seingat saya em, ada sebuah prodi entah di ITS atau di ITB ya, itu memang dia mengkhususkan terkait dengan AI. Bahkan nama prodinya pun juga di ITS informatika cerdas dan aduh saya lupa ada AI-nya seperti itu. Jadi em, mirip-mirip seperti itu jadi memang sudah ini bukan hal baru sebenarnya dalam dunia komputer seperti itu. Nah, yang jadi pentingnya adalah bahwa AI di sini ini dia dapat meniru ya. Jadi bukan menggantikan atau mensimulasikan aspek-aspek kecerdasan manusia. Luar biasa. Kita sebagai manusia itu diberikan kecerdasan yang luar biasa sama Allah seperti itu. Jadi sampai dibuatkan tiruannya. Tujuannya bukan untuk merubah atau mereplace manusia pastinya, tetapi lebih ke memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia seperti itu. Jadi lebih memudahkan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mesin yang diciptakan untuk supaya dia bisa meniru aspek-aspek yang seperti manusia seperti itu. Nah, kita masuk ke yang kedua ya, contoh dan fungsi AI. Di sini ada natural language processing, ada pengenalan pola, machine learning, kemudian logical thinking. Nanti per itemnya, contohnya ada di slide selanjutnya. Beberapa fungsi AI, misalnya untuk pengenalan suara, kemudian juga decision making, dan juga ini yang paling banyak dipakai untuk kesehatan di decision making-nya seperti itu. Kalau natural language processing ini pasti saya jamin 100% kalian, saya dan orang-orang di seluruh dunia ini sangat-sangat familiar dengan hal ini. Kalau untuk yang lain-lain, oke lah ini pada orang-orang tertentu saja yang menggunakan machine learning ataupun pengenalan pola seperti itu. Tapi kalau untuk yang A pertama ini udah sangat-sangat familiar sekali. Kalau pengenalan suara ini beberapa device memang sudah ada dan juga beberapa program itu HP seperti itu memang sudah memiliki gitu ya. Penerjemah bahasa. Jadi kalau dulu kita benar-benar buka kamus ya harus bawa kamus misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun ke Prancis atau ke Belanda seperti itu. Dulu kita hanya ada berbekal kamus yang tebal-tebal seperti itu, seperti buku-buku textbooknya keperawatan, kedokteran itu kan tebal-tebal. Nah, dulu tuh kita berbekal kamus itu untuk menerjemahkan. Untuk saat ini tidak, ini lebih simpel, lebih memudahkan, tidak perlu. Bahkan di HP pun sudah ada aplikasinya. Ketika kita reading, kemudian ada kosakata yang tidak dimengerti, kita bisa dengan enak langsung searching seperti itu, langsung mengetikkan keywordnya apa. Tapi kalau dulu nggak bisa, jadi dulu harus buka dulu. Ada yang namanya kamus 1 juta kata, misalnya seperti itu. Nah, itu semua disusun. Kalau sekarang lebih memudahkan seperti itu. Nah, contoh cabang AI dalam bidang
language processing. Yang pertama adalah Google Translate. Ini beberapa orang sudah mengembangkan ya, tidak hanya Google Translate, karena memang untuk Google Translate sendiri ada yang nggak cocok. Misalnya itu kan bisa diedit ya, bisa diberikan masukan oleh semua orang seperti itu. Ada yang menggunakan website-website tertentu, misalnya Merriam-Webster atau website yang lainnya untuk mencari artinya seperti itu. Kemudian juga ada juga orang ini mostly banyak lah yang pakai, at least kalian sudah pernah memakai Google Translate. Kemudian yang berikutnya adalah sentiment analysis. Di sini kita bisa melihat ya kalau banyak sekali artikel-artikel yang berseliweran di sosial media, kemudian tendensi penulis ini kemana sih? Apakah arahnya ini positif? Kan ada ya zaman sekarang penulisan artikel itu bisa memiliki aura atau sentimen positif atau negatif terhadap sesuatu, apalagi zamannya ini mau pemilihan presiden misalnya, itu akan banyak sekali artikel-artikel yang bernada negatif, seperti itu juga, termasuk juga dalam hal perkembangan dunia kesehatan. Ada juga yang dia mendukung, ada yang tidak, seperti itu. Nah, kita tuh bisa melihat apakah artikel ini memiliki nada provokatif atau bernada positif atau netral-netral saja, seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi, mostly kita menggunakan ini adalah Google. Kalau dulu sekali zaman saya SMP, itu yang dipakai adalah Yahoo. Sebenarnya Yahoo, search engine-nya adalah Yahoo, zaman dulu. Google itu Google itu belum ada gitu. Jadi kita dulu pakainya itu Internet Explorer, kemudian muncul Yahoo, kemudian dengan beriringnya zaman kuliah, kalau nggak salah saya kuliah 2004 sekian, itu baru terkenal Google di Indonesia. Tapi yang pasti di luar negeri udah lama gitu. Kemudian semakin lama dia menjadi raksasa dunia ya untuk search engine, karena ya semua banyak orang memposting dengan ditaruh di servernya Google seperti itu, sehingga search engine yang lainnya seperti Yahoo dan segala macam itu mati kayak gitu. Jadi nggak digunakan, jarang banget yang menggunakannya. Nah, ini adalah salah satu contoh artificial intelligence, karena dengan kalau kita manual, kita akan buka-buka kamus untuk misalnya mencari kata, atau kita akan buka buku ensiklopedia yang tebal-tebal. Kalau kalian pernah ke Gramedia, Anda akan menemukan ensiklopedia tertentu, misalnya ensiklopedia untuk bawah laut, ensiklopedia untuk sel manusia, misalnya seperti itu. Jadi kita akan cari one by one seperti itu. Tapi dengan search engine, kita tinggal mengetikkan saja dan seluruh orang-orang artikel-artikel atau orang-orang yang pernah mempublish artikel di sana akan muncul. Itu akan sangat memudahkan. Ada yang bilang Mbah Google, ada yang bilang the Almighty of Google kayak gitu-gitu. Jadi sangat saking sudah kayak sehari-hari gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah speech recognition. Di sini ada Google Assistant. Hai Google, kadang pasti seperti itu ya. Atau Hai Siri, misalnya seperti itu. Jadi untuk yang pengguna Apple itu sudah familiar pastinya ya dengan Siri kayak gitu. Dan memang uh, lebih apa ya Kak Seret, di Siri mungkin bagi kalian yang menggunakan Siri itu lebih bisa eksak gitu ya untuk pencariannya itu benar-benar lebih detail seperti itu. Ini juga cukup membantu juga, dan saat ini voice recognition atau speech recognition itu sudah ditaruh di smart home misalnya. Jadi benar-benar sudah tinggal mau nyalakan lampu ya tinggal bilang aja redupkan, terangkan seperti itu, atau dengan kunci pintu itu kan sudah pakai smart assistant ya untuk yang kunci pintu misalnya seperti itu. Jadi nggak melulu sekarang itu di laptop aja, tapi sudah masuk ke device-device untuk home living-nya. Jadi kayak robot vakum atau apa, nah seperti itu sudah bisa menggunakan suara seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah grammar checking. Ini contohnya saja yang banyak digunakan, menggunakan Grammarly. Mungkin kalian menggunakan yang lain itu juga bisa seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, nggak exactly harus Grammarly, enggak. Macam-macam banyak seperti itu yang banyak digunakan. Salah satunya adalah Grammarly ini. Gitu. Itu contoh-contoh AI untuk yang
language processing. Jadi berdasarkan bahasa, either ngomong atau nulis, nah itu sama aja. Ya, bahasa. Kemudian kalau pengenalan pola ini yang banyak dipakai untuk tenaga kesehatan juga ya. Ini contohnya untuk yang pencitraan medis. Tapi secara umum ada seperti ini contohnya, ada deteksi objek atau pengenalan wajah. Banyak kan sekarang kita buka HP aja menggunakan fitur sidik jari. Atau kita buka akun kita di akun bank kita di HP pun juga ada yang biometrik itu. Kemudian Face App, sorry, Face App, Face ID seperti itu. Nah, ini adalah contohnya penerapan AI, tapi dalam hal dia pengenalan pola wajah seperti itu. Nggak akan bisa dibuka atau pengenalan pola ya, nggak hanya wajah, tapi juga sidik jari. Nggak akan bisa dibuka orang lain yang sidik jarinya tidak sama seperti itu. Itu sebuah inovasi yang bagus ya untuk security dan juga ini contoh-contohnya nih kalau para pengguna TikTok anak-anak zaman now, ini mungkin kalian bisa menggunakan fitur ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem rekomendasi. Nah, ini yang seperti di kelas kalian yang pernah saya ceritakan ya sebelumnya. Kalau gini, pengenalan pola kebiasaan pengguna saat menggunakan Instagram. Contohnya Instagram ini saya beri contoh yang kalian mungkin saat ini tahu lah Instagram seperti itu ya. Lalu menampilkan iklan sesuai dengan kebiasaan tersebut. Jadi kalau kalian misalnya searching terkait dengan makanan di Malang, akan muncul iklan-iklan rumah makan di Malang seperti itu. Atau misalnya model atau kayak misalnya lagi belajar bahasa Inggris, nah maka akan muncul tempat les-lesan atau situs-situs yang dia memang belajar IELTS, belajar TOEFL seperti itu. Yang pernah saya ceritakan itu ya, misalnya kita menggunakan toko orange atau yang Tokopedia, toko hijau, Shopee, Tokopedia. Nah, ketika kita searching barang, contohnya aja, ketika kalian searching barang, itu dia bisa akan merekomendasi algoritmanya akan merekomendasi barang-barang yang serupa. Jadi ketika berikutnya kita buka lagi, pasti iklan-iklannya itu yang muncul adalah yang pernah kita searching sebelumnya, seperti itu. Jadi dia bisa merekomendasikan atau ini juga bisa mengenalan pola ini untuk forecast atau untuk masa depan. Jadi misalnya mereka tim risetnya sudah tahu 6 bulan lagi warna tren baju untuk anak-anak usia perkuliahan itu seperti apa sih? Pastinya akan berbeda untuk orang-orang seusia saya 40-an, hampir 40-an dan 40-an itu seperti apa? Itu pasti akan dibedakan. Sehingga yang muncul di saya dengan di kalian itu pasti akan berbeda seperti itu untuk rekomendasi-rekomendasinya, warna-warnanya, misalnya barang-barangnya itu juga akan lebih berbeda seperti itu. Makanya kadang tren di IG saya sama di Instagram kalian itu mungkin akan berbeda seperti itu. Kok gitu aja nggak tahu sih ya? Karena kan beda algoritma, jadi nggak boleh kita langsung nggak tahu tren misalnya seperti itu. Karena memang bisa saja dari Instagram atau dari TikToknya itu memunculkan pola yang berbeda seperti itu. Karena dari kebiasaan pengguna gitu ya. Yang berikutnya adalah pencitraan medis atau medical imaging. Di sini sangat berguna ya. Ini sudah banyak ya sekarang MRI itu di rumah sakit besar sudah ada. Kalau dulu kan memang terbatas. Kita mau MRI harus ke Surabaya, harus ke rumah sakit besar lainnya. Tapi sekarang di Malang juga ada seperti itu. Nah, ini sangat-sangat membantu dokter untuk kira-kira dengan gambaran seperti ini, itu pasiennya seperti apa sih kondisinya, diagnosanya apa, seperti itu. Mohon maaf. Nah, jadi di situ akan memudahkan sekali. Oh, karena apa? Karena sistemnya AI di sini dia akan mengumpulkan, dia akan mempelajari banyak sekali model-model X-ray. Kemudian kalau X-ray-nya asma itu seperti ini modelnya. X-ray-nya kanker paru seperti ini. X-ray-nya untuk pneumotoraks ada perdarahan misalnya ya di toraknya ada perdarahan itu seperti ini. Sehingga begitu dimunculkan data baru,
satu gambar tampilan X-ray pasien yang baru, ini akan mempola. Oh, bentuk imagingnya, bentuk gambarannya parunya seperti ini. Oh, ini adalah pneumotorak. Sepertinya pneumotorak adalah sekitar 62% dan sisanya ini mungkin edema, misalnya seperti itu. Sehingga sebagai dokter, dia akan em, oh ini ke arahnya sini seperti itu. Dia akan lebih mudah untuk apa ya, brainstorming. Oh, ini penyakitnya seperti ini. Makanya dokter-dokter itu tidak akan mengobati rekam medis ya, tidak akan mengobati X-ray. Gimana maksudnya? Jadi ketika kalian berobat, ini loh X-ray-nya. Mereka tidak akan hanya berdasarkan X-ray, tapi juga berdasarkan klinis. Klinis pasiennya seperti apa? Apakah cocok dengan gambaran X-ray? Bisa saja di X-ray-nya bunyinya TB, tapi ternyata pasiennya sudah lama TB-nya. Nah, seperti itu. Jadi, karena ini imaging saja untuk prediksi dan juga membantu diagnosis, maka manusia, perawat, dokter, bidan, farmasis itu akan tetap dibutuhkan meskipun AI itu ada. Tuh ya. Kemudian, kita masuk ke yang ketiga. Topik yang ketiga adalah terkait dengan ethical consideration, beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan. Sebentar ya. Nah, beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika menggunakan AI secara umum, baik dalam bidang kesehatan pun sama ya, terkait dengan privasi dan konsen masyarakat. Konsen itu adalah mau boleh nggak sih datanya dipakai? Karena kan data-data itu akan dikumpulkan, kemudian akan diolah. Misalnya kalian tadi membuka Instagram. Nah, itu kan data kalian sebenarnya terekam di sana dan akan diolah. Jadi seperti tadi, rekomendasi, sistem rekomendasi, seperti itu juga. Em, Kalau misalnya tidak dengan konsen, ketika Anda menggunakan IG misalnya, nah di situ kan udah jelas bahwa itu akan bisa dilihat oleh, misalnya akan digunakan oleh tim riset dari IG untuk rekomendasi. Maka mau tidak mau, ya kalian juga pengguna, ya kalau nggak suka ya silahkan jangan dipakai, seperti itu juga. Sehingga beberapa beberapa hal yang menjadi eh, apa ya, pertimbangan orang-orang terkait dengan AI itu adalah masalah privacy, karena jadi orang lain akan bisa melihat eh, setiap orang itu polanya seperti apa, kebutuhannya, kebiasaannya seperti apa begitu. Kemudian bias. Nah, bias di sini lebih banyak ke data yang terbanyak. Sorry, jadi AI itu lebih ke nanti saya berikan contohnya ya terkait dengan bias di sini. Nah, di sini ini dia AI itu sayangnya masih membaca atau memproses memproses sebuah suggestion itu berdasarkan data-data yang terbanyak yang sudah dia input, sehingga untuk data baru itu dia masih kebingungan dan bahkan bisa salah interpretasi seperti itu. Sehingga tetap di sini dibutuhkan peran manusia untuk memutuskan apakah jawaban dari AI itu betul atau tidak. Gampangnya ya, kalau kalian menggunakan menggunakan apa sih tadi, Google Translate, itu kan ada yang kata-katanya kadang eh, bukan bukan ini nggak pas, misalnya seperti itu, sehingga kita yang akan memperbaiki sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian transparansi. Nah, jadi bagaimana algoritma itu yang kadang-kadang, bagaimana algoritmanya itu yang kadang-kadang tidak, yang itu memang tidak dipublik, dibuka untuk publik ya, tidak dipublish secara umum, sehingga sehingga em, itu yang juga menjadi, oh ini nggak transparan bagaimana algoritmanya. Sometimes orang-orang itu berpikir bahwa penggunaan AI ini tidak tidak bisa transparan gitu. Ini contohnya. Dulu tahun 2015 itu eh, awal-awalnya ya Google Foto sedang berkembang, ketika ketika dia memasukkan data manusia, itu karena yang menggunakan Google ini adalah orang-orang berkulit putih, sehingga pada saat itu seluruh data manusia itu sebagian besar adalah menggunakan data-data orang berkulit putih seperti itu. Nah,
ketika ada pencarian manusia dengan ras tertentu atau data dengan foto, kan ini foto ya, terkait dengan foto orang berkulit hitam, maka di sana karena menggunakan AI sehingga dia digolongkan seperti ini, gorila. Itu kan sangat tidak benar kayak gitu. Sehingga AI pada saat itu memang masih salah satunya adalah kelemahannya adalah hanya berdasarkan data terbanyak itu seperti apa kayak gitu. Contohnya data X-ray untuk pasien-pasien dengan asma, dengan asma itu pneumonia itu seperti ini gambarannya. Atau contohnya adalah contoh gambarnya adalah dengan asma. Gambaran paru-parunya seperti ini. Akan terkumpul semua gambaran paru-paru pada pasien asma. Tetapi ketika ada pasien yang dari dataran tinggi, yang mereka misalnya orang-orang dari dataran tinggi yang udah terbiasa hidup di sana, karena terbiasa dengan oksigen yang tinggi, misalnya ketika mereka X-ray, bisa saja gambaran paru-paru mereka itu akan berbeda dengan kita di dataran rendah, tapi akan dibaca sebagai pasien asma oleh AI seperti itu, sehingga justifikasi tersebut tetap membutuhkan manusia. Nah, seperti ini. Ini kan salah. Ketika dimasukkan foto orang yang berkulit hitam, maka Google akan mendeteksi itu sebagai gorila. Salah, salah banget. Itu rasis kayak gitu. Sehingga pada saat itu, sehingga pada saat itu ya kejadiannya seperti ini. Ya, saat ini insya Allah sudah banyak perubahan-perubahan, ya kita sudah sorry dari tim Google-nya juga pastinya sudah memperbaiki, sudah lebih concern terkait dengan rasis seperti itu juga. Dan juga kita sudah banyak sering foto, update-update ke sosial media ke ini, jadi kan lebih banyak pengelompokannya lebih bervariasi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, jadi memang yang jelas untuk AI itu ya harus harus auditable. Jadi kita akan menggunakan atau sistem itu akan menggunakan orang lain untuk bisa mengakses dalam artian di sini, tapi yang harus bisa dipercaya ya siapa pihak ketiganya tersebut untuk misalnya mengolah data untuk memberikan rekomendasi seperti itu kan nggak hanya kita dan juga tim dari AI-nya juga pasti ada orang lain yang juga memberikan rekomendasi misalnya produk-produk seperti itu juga gitu. Juga harapannya juga fair sehingga fairnya apa? Sehingga meminimalisir bias tadi ya. Jadinya uh, yang namanya manusia itu ya gambarannya seperti ini lebih beragam. Nah, harapannya sih seperti itu. Nah, ini secara umum untuk implementasi AI sendiri. Jadi kita uh, tahu nggak ini mobil apa? Tesla. Ya, good. Thank you, Marcel. Ya, ini adalah contohnya adalah Tesla, di mana dia membumingkan self driving ya. Jadi benar-benar di sana sudah bagaimana AI itu benar-benar diimplementasikan untuk bisa nyetir sendiri seperti itu. Tapi dalam implementasinya nggak bisa AI itu hanya satu pola aja, misalnya machine learning aja atau pola saja itu nggak bisa, tapi harus digabungkan dengan pola AI yang lainnya juga. Misalnya dengan uh, machine learning dan juga pengenalan pola digabung menjadi ini self-driving atau automatic driving ini sehingga bisa dipakai ketika ketika dia maju, kalau dia di depannya ada orang, maka dia akan otomatis untuk ngerem. Atau ketika melihat rambu-rambu seperti ini, dia mau kemana? Oh, dia boleh nih belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, sehingga untuk pengenalan pola-pola tersebut hmm, dipakai untuk melihat objek-objek yang ada. Kalau di depannya ada mobil misalnya, ya dia harus mulai berhenti. Atau tiba-tiba misalnya muncul mobil, nah dia harus ngerem, misalnya seperti itu. Nah, eh, ini ini dikombinasi dengan machine learning. Dalam artian kalau ada objek di depannya, dia akan disetting untuk bisa berhenti gitu atau mengurangi kecepatan. Oh, dia harus belok. Nah, itu sudah bisa dipola di self driving ini. Sehingga ini luar biasa sekali ya. Tapi tetap harus dipantau ya karena
Ya, namanya mesin juga kan ada juga tuh kejadian yang nabrak meskipun menggunakan Tesla seperti itu. Jadi memang harus tetap tidak bisa kita berbondong-bondong pindah ke AI tanpa menggunakan manusia untuk mengontrolnya. Nah, kalau untuk kesehatan, ini kita bisa lihat untuk prediksi. Jadi seperti yang saya sebut jelaskan di pertemuan sebelumnya, dengan menggunakan rekam medis yang terintegrasi misalnya, atau dengan menggunakan data rekam medis pasien, itu sebenarnya kita bisa forecast uh, untuk masa depan 10 tahun lagi, orang-orang di daerah di Noyo misalnya, orang-orang di daerah Daung itu akan sakit apa kecenderungannya? Apakah diabetes? Apakah hipertensi? Nah, itu kita bisa gunakan AI tersebut untuk membantu kita mengolah data dan memunculkan datanya. Kemudian untuk mendiagnosa medical imaging seperti tadi X-ray atau MRI, kemudian juga penemuan obat, kemudian personalized medicine. Jadi pengobatan setiap orang itu akan lebih spesifik untuk orang tersebut. Tidak akan dipukul rata. Pokoknya kalau demam semua dikasih paracetamol. Nggak bisa begitu. Nanti akan benar-benar dilihat apakah setiap orang ini apakah orang ini punya riwayat alergi terhadap paracetamol dan di riwayat sebelumnya dia lebih bagus menggunakan ibuprofen, misalnya seperti itu. Sehingga nanti untuk saya, ketika saya demam, maka mesin yang akan suggest saya dapat pengobatan apa itu akan berbeda dengan misalnya kalian ketika demam. Seperti itu. Ketika saya ada riwayat alergi paracetamol misalnya, saya nggak akan diberikan rekomendasi untuk paracetamol seperti itu. Itu arahnya ke sana nanti untuk AI. Kemudian ada electronic health records. Ini sudah sangat berkembang ya. Di Indonesia juga sudah berkembang, tetapi lebih ke spesifik rumah sakit tertentu. Belum bisa antar rumah sakit. Dan terbaru adalah di Satu Sehat ya, yang dulu namanya Peduli Lindungi, sekarang kan berubah jadi Satu Sehat. Nah, itu Kemenkes sudah mencanangkan akan mencoba uji cobakan untuk electronic health records tapi terintegrasi se-Indonesia. Tapi memang ya masih rumah sakit besar yang setuju. Sehingga nanti data pasien dari di Jakarta dengan di Surabaya itu akan terrecord, akan terlihat apa riwayatnya. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa ya saya rasa untuk Kementerian Kesehatan kita. Yang berikutnya adalah untuk penelitian-penelitian di klinik seperti itu, penggunaan AI sangat bermanfaat. Nah, implementasinya yang paling mudah dilihat. Pernah kan pakai ini? Ada yang pernah di sini? Ada nurse. Ya, oke. Thank you Mbak Nurani. Jadi, um, ini tuh adalah contoh bentuk dari AI, di mana di sini kita bisa chatting dengan dokter atau kita bisa memasukkan data-data kita, misalnya gejalanya apa, seperti itu. Dan juga contohnya kita bisa pesan obat, kemudian obatnya itu apa dan bisa dikirim ke rumah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, fitur-fitur yang ada di dalam sini. Nah, ini adalah contohnya. Tetapi untuk diagnosis pastinya itu ya harus butuh dokter seperti itu. Butuh, kalau mendiagnosis kan bukan wewenang kita ya, tapi lebih ke dokter seperti itu. Sehingga kalau dia berat ya nggak mungkin hanya menggunakan AI saja. Bisa jadi nanti salah salah diagnosis kalau hanya percaya pada eh, sistem AI, tapi harus ada orang yang pakar di dalamnya untuk mengatakan bahwa iya ini sakit influenza atau iya ini sakit kanker, misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah ini ya, contohnya adalah health monitoring pada smartwatch. Nah, ini mostly kalian mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang punya ya smartwatch yang bisa dipakai untuk pengukuran Dadi, seperti itu. Dulu idenya teman-teman untuk proyek inovasi SIK itu adalah menggunakan smartwatch untuk pengukuran tekanan darah, begitu. Itu juga bagus idenya. Atau pengukuran misalnya, em, kalau RR itu kan biasanya ada ya, sudah ada berapa kali respiration rate-nya. Nah, itu di beberapa jam itu ada. Juga pengingat untuk tidur.
Itu kan biasanya ada. Sehingga sekarang lebih dikembangkan AI itu untuk device-device tertentu. Tidak hanya, jadi nggak perlu bawa-bawa, nggak perlu nggak perlu bawa-bawa tensi secara manual tensi, tapi bisa menggunakan jam. Apakah itu akurat? Nah, itu memang masih harus dicek lagi ya dengan alat tensi. Jika ketika pasiennya benar-benar misalnya dalam kondisi loh, kok ngedrop tensinya kok tiba-tiba jadi 90 per 90 per 60. Nah, biasanya nggak segini. Maka mau tidak mau ya jangan hanya percaya ke jam tangan aja, tapi harus dikonfirmasi ulang. Konfirmasi ulang, ini hanya sekedar untuk screening atau deteksi dini, begitu. Em, Kemudian, contohnya adalah berikutnya, contoh AI dalam dunia kesehatan berikutnya adalah whole trend analysis. Di sini bisa memperkirakan ya, kita ini tidurnya berapa jam sih sehari, apakah berat badan kita itu overweight, atau sudah ideal, atau lemak tubuh kita itu berapa. Nah, itu bisa dicek dengan analisis ini, whole trend analysis. Ini Ini bisa dipakai untuk memprediksi atau memberikan gambaran kepada pasien bahwa, oh ayo kamu harus ke rumah sakit ini. Loh kok ternyata em, saya overweight ya, misalnya seperti itu. Sehingga dia harus banyak exercise. Nah, ketika exercise dia mengeluarkan berapa kalori. Nah, itu bisa terlihat jumlah kalori ketika dia misalnya dalam program untuk penurunan berat badan tapi untuk kesehatan ya, jadi dia harus setiap harinya harus mengeluarkan kalori sekian ratus misalnya. Nah, itu bisa dipantau device-nya dengan menggunakan jam, kemudian juga bisa menggunakan misalnya dengan monitoring di alat tertentu seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat direkam juga setiap harinya itu berapa kalori yang dikeluarkan gitu. Sehingga ini bisa menjadi eh, analisis ya ke depannya, apakah kita ini beresiko untuk terjadi heart disease atau tidak. Itu bisa dilihat dari trend analysisnya ini. Peran AI di masa mendatang ini contohnya adalah ChatGPT. Mungkin kalian sudah pernah pakai ChatGPT, OpenAI? Udah pernah pakai belum? Nurse. Oke, pernah. Nah, tapi harus hati-hati ya, karena di ChatGPT itu memang kalau dalam bidang kesehatan beberapa beberapa artikel menyebutkan bahwa uh, ini sangat berguna. Tapi perlu diingat kalau kalian misalnya membuat makalah atau apa, perlu diingat bahwa ChatGPT ini hanya untuk brainstorming. Ya, ini tuh gunanya hanya untuk brainstorming. Uh, jadi jangan dijadikan patokan utama seperti itu. Kalian harus cek lagi apakah bahasa yang digunakan, sumber-sumber yang digunakan itu valid atau tidak seperti itu. Kalau untuk brainstorming ini oke. Jadi misalnya, oh ini kayaknya pasiennya sakitnya A, B, C, D misalnya ya, ada beberapa macam. Tapi kita sebagai pakar harus melihat lagi, benar nggak sih dengan klinisnya pasien ini dia A, B, C, D. Tapi kan setidaknya sudah mengerucut ini. Ada 4 penyakit yang kira-kira dengan data seperti ini, oh pasiennya akan sakit ini, seperti itu. Tapi balik lagi, ini hanya untuk media brainstorming, saya ingatkan lagi ya. Bukan acuan utama untuk ya wes pasrah banget sama OpenAI atau ChatGPT ini. Enggak. Kalian kan nanti kalian akan belajar macam-macam ya di perawatan itu. Sehingga nanti ketika kalian um, menggunakan ChatGPT itu hanya untuk, oh arahnya bicaranya ke sini. Tapi yang akan melakukan riset mendalam, akan melakukan membaca lebih detail, itu ya kalian sendiri. Jangan semua-mua pasrahkan kepada ChatGPT. Tidak semua isinya itu akurat. Begitu ya, harus dicek lagi. Kemudian, nah ini peran AI dalam masa mendatang, ini ya sebagai tadi yang saya bilang pengobatan personal, kan ada juga yang em, jadi nggak secara umum, jadi setiap orang itu punya punya
punya riwayat kesehatan masing-masing yang berbeda, sehingga nggak bisa Kak, misalnya ya udah kalau sesak pasti asma dan juga akan diobati oleh obat asma seperti obat asma tertentu misalnya salbutamol misalnya atau Ventolin. Ternyata pasien ini alergi terhadap Ventolin, maka rekomendasi yang akan diberikan oleh AI itu atau PHR ya biasanya akan ada sepaket dengan AI-nya ini adalah personal health record. Nah, di mana PHR ini nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang benar-benar personal. Jadi nggak akan sama. Misalnya akan diobati dengan menggunakan Ventolin. Kalau pasien tersebut ada alergi Ventolin untuk pasien asma, Ventolin itu tidak akan dimunculkan untuk pasien A. Tapi pasien B akan dimunculkan, misalnya kebaliknya ini tidak akan dimunculkan untuk pasien A, tapi untuk pasien B akan dimunculkan, misalnya seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi terapinya dan juga bisa mengakses lebih detail lagi, memprediksi, oh dia ini kalau dapat Ventolin ternyata setelah 2 kali nggak bisa tetap tetap sesek nggak berkurang seseknya sehingga dapat tambahan obat baru. Nah, ketika kita input obat baru, maka masa depan ketika dia sesak lagi yang direkomendasikan adalah obat yang baru ini seperti itu. Jadi lebih benar-benar personal. Ini yang belum ada ya di Indonesia. Karena untuk electronic health record saja kita masih terbatas pada masih mau dikembangkan oleh Kemenkes ke seluruh Indonesia seperti itu sehingga untuk personal health record juga pasien secara individu yang menuliskan sendiri-sendiri. Belum ada sistem besar di Indonesia yang digunakan bersama-sama untuk PHR-nya. Nah, ini juga kedepannya juga pasti ada mental health support. Di sini juga um, akan dimunculkan juga bisa untuk mengingatkan lagi untuk minum obat. Pasien-pasien dengan skizofrenia atau mengalami gangguan mental yang sudah harus ditangani oleh dokter jiwa itu harus minum obat secara rutin. Tidak boleh bolong-bolong seperti itu. Jadi itu yang akan dipakai untuk mengingatkan kapan kapan dia harus minum obat seperti itu. Ketika dia sedang dalam kondisi kritis, kapan dia harus menghubungi dokternya atau kapan menghubungi misalnya ada perawat jiwanya yang sudah dikontak di sana. Nah, itu kapan itu sudah akan muncul uh, info apa notification-nya. Kemudian yang berikutnya adalah optimasi sistem di rumah sakit. Ini akan sangat-sangat membantu ya dengan adanya seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya. Kita dengan adanya sistem antrian saja atau dengan adanya sistem diagnosis itu akan memudahkan sekali untuk um, meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu tunggu pasien, misalnya dalam sistem antrian, atau juga seperti yang saya ceritakan itu di RSSA misalnya ada terkait dengan sistem yang oh kalau ini obat lab darah dari ruangan ke lab itu nggak perlu diantar lagi, tapi sudah dengan mesin, sudah bisa diprogram. Oh ini darahnya DL, ini darah lengkap. Oh ini hanya plasma saja. Itu masuknya ke tabung-tabung yang khusus plasma, sehingga nggak akan tercampur antara mintanya permintaan apa darahnya atau jenis spesimen darahnya apa dengan yang lain-lain itu tidak akan tercampur seperti itu. Antara urin dan darah itu nggak akan tercampur. Kalau darah akan bisa disetting masuk ke sini, urin masuk ke sini sehingga di rumah sakit itu nggak ada lagi yang namanya analis kesehatan atau perawatnya datang bawa-bawa darah ke laboratorium seperti itu sudah nggak ada. Semua sudah by system. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ada yang masih bingung? Oh ya, oke baik kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Untuk besok, untuk yang praktikum etika dengan saya, untuk yang lain-lain kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sekian dulu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian.
Dan selamat istirahat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Banyak wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Nars. Hmm.